Emang di deket-deket pintu shopping mall itu ada kayak komedi putar itu kan, itu nyala sendiri guys, yang gue bingung itu nyala sendiri. Tinggalin itu di area depan customer service itu kayak ada, bukan pintu sih guys, tapi kayak model penghalang ya. Jadi kalau misalkan ada customer lewat atau orang lewat itu otomatis sensor itu otomatis ya bergerak. Nah itu bergerak sendiri guys pada saat Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua ya, pecinta malam silam 3. Oke, sebelumnya gue minta maaf ya guys, beberapa hari ini telat upload ya karena kesibukan kerja sama gue itu kesehariannya ada servis HP guys. Makanya kalau lu mau ada yang mau servis HP ini khusus subscriber pecinta malam 93. Kalau ada yang mau ganti-ganti LCD atau mau gimana gampang, tinggal komen-komen aja, ataupun nanti gua di bawah ini gua kasih nomor Wawa. Oke, sebelum baca ceritanya, ada yang mau lewat. Oke, berhubung gua nggak sempet nyari narasumber ya, waktu kan, karena konsistennya upload juga. Intinya gue minta dukung terus ya channel gue. Gue pun sebenarnya pengalaman bisnis banyak ya, dari mungkin sementara ini kan gue pernah bilang nih sebelumnya ya, untuk kayak menjelaskan tentang pribadi gue, cuma nanti aja next ya. Ini gue mau lanjut pengalaman mistis yang pernah gue bener-bener alamin guys. Jadi singkat cerita ya, gue dulu pernah bekerja di suatu retail ya, dimana gue bekerja itu pas banget mau ada kunjungan guys, sidak tuh kan. Nah kebenaran gue waktu itu kerja sebagai cleaning service guys, leadernya. Jadi tanggung jawab gue itu bener-bener mengabdi banget ya buat perusahaan. Dan gue itu dituntut untuk naik ke shift 3 guys, kan. Gue disuruh naik ke shift 3. Nah gue disitu sama anak gue guys, bertiga. Gue kerja masuk malam. Emang itu retail ya, jujur guys, kalau dibilang horornya gurih banget itu, ya kan. Nah pada jam 1 malam gue udah mulai operasional guys. Kebenaran gue ngontrol bocah gue. Jadi posisi gue itu gue di bagian area fresh guys ya kan, sama grocery itu. Area kalau yang nggak tahu itu buah-buahan sama alat-alat buat mandi. Kalau grocery itu ya pokoknya kebutuhan rumah tangga dah ada semua di grocery. Kalau misalkan fresh itu area buah. Gua ngontrol ke depan tuh area shopping mall guys.
ya kan. Dan pertama-tama yang gue alamin di area shopping mall itu cukup menegangkan guys. Ada dokumentasi, ya kan. Gue lagi ngepel, gue tinggalin. Itu di area depan customer service itu kayak ada, bukan pintu sih guys, tapi kayak model penghalang ya. Jadi kalau misalkan ada customer lewat ataupun orang lewat itu otomatis sensor itu otomatis ya bergerak. Nah itu bergerak sendiri guys. Pada saat malam itu kan nggak bisa. Pokoknya kalau misalkan kita mau lewat itu harus manual didorong gitu, karena kondisinya mati. Nah itu gue udah ngeliat dari jauh, itu gue videoin, cuma dokumentasinya bener kapus guys. Jadi itu begini guys, gerak set, kayak bunyi pintu jadul masih gitu kan. Itu dimain-mainin, gue sama temen gue cukup divideoin dari jauh. Itu di situ gue udah mulai merinding guys kan. Nah itu kejadian horor pertama tuh, cuma di malam itu banyak kejadian guys, nggak tahu kenapa itu. Gue takut kan sama temen gue panggil tuh untuk jadi saksi juga, dan gue bawa dokumentasiin, saya hapus karena udah lama juga kejadian ini masih. Gue lari ke depan lagi guys, ngontrol yang lagi buffing tuh, poles lantai, posing. Nah ini baru pintu guys, pertama gue dikagetin sama pintu sensor kaca, ya kan. Itu pokoknya kalau malam mah semua pintu dimatiin guys, itu kebuka sendiri pintu, jer bunyi guys, jer. Gue kaget sama temen gue lompat. Tiba-tiba itu emang di deket pintu shopping mall itu ada kayak komedi putar itu kan, itu nyala sendiri guys, yang gue bingung itu nyala sendiri. Yang anehnya lagi gue samperin itu lagunya Nina Bobo guys ya, kayak model gitu lah, ya, gue merinding langsung guys ya. Nah gue lari ke place, pokoknya malam itu bener-bener dicoba terus guys, itu kan. Aduh maaf guys nih, biasa gue merah kucing guys, kayaknya lapar gitu. Nah gue lari ke place, tiba-tiba itu pampers kayak ada yang lempar juga. Wah pokoknya malam itu gue bertiga itu udah bingung dah, gue mau keluar, security-nya tidur kan, karena kalau mau keluar toko itu kan kita harus lewat aset pintu karyawan, ditutup, dikunci karena jam kita kerja. Itu nggak bisa ngapa-ngapain di dalam itu, kayak gila banget guys gue itu. Kepres buah apa tuh model itu yang kayak keras itu, yang sering dijadiin buat kayak di luar negeri mah apa ya, yang aduh lupa banget namanya guys, kayak macam lewat gitu, cuma keras itu yang sering dijadiin film Hollywood horor gitu, lupa gue namanya. Lalu gue kasih fotonya dah, ini nih. Itu lompat juga guys, terbang just. Gue lari tuh sama kawan gue akhirnya bertiga ke area daging. Nah di situ ada pocong guys depan pintu. Pertama bau banget. Gue lari lagi guys sama temen gue ke area toilet. Gue cuci muka, mencoba menenangkan diri tuh sama temen gue, ya kan. Akhirnya temen gue ke toilet, gue di area depan restoran di shopping mall itu kan ada restoran. Kawan gue teriak lagi tuh guys di toilet, dia ngerasa kayak bajunya ada yang narik. Wah di situ udah buyar dah, pokoknya malam itu spesial banget. Ini gue cerita aja merinding guys, nggak gimmick-gimmick tuh kan. Jadi apa yang gue alamin ini benar-benar terjadi guys. Intinya pada kesimpulannya, sayang ya dokumentasi emang nggak ada, tapi ini kejadian real banget guys, gue alamin, ya kan. Intinya kita hidup itu berdampingan guys sama makhluk-makhluk asal. Jangan lupa berdoa. Dan menurut gue dengan apa yang gue alamin itu, yaitu menunjukkan bahwa makhluk halus nyata guys. Jadi kita jangan sok-sokan bilang apa, gue gak percaya goib, gue gak percaya setan. Kita karena jelaskan di surat Al-Imran, kita harus percaya dengan satu hal yang goib, gitu. Oke guys, cukup. Mungkin durasi juga nggak begitu panjang.
terus dukung channel gua ya kan, Pecinta Malam, agar terus bisa dapat narasumber yang benar-benar. Gue sebenarnya udah dapet nih narasumber beberapa orang ya kan, cuma belum ada waktu untuk ketemunya aja guys. Kayak dia hiking, ada yang dia ngalami pada pedagang, cuma emang belum ada waktu yang tepat ataupun gue belum nanya. Next ya mungkin gue bakal coba podcast di tempat-tempat outdoor yang kayak di hutan atau di mana tempat, jadi biar menambah feelnya gitu guys. Yang penting jangan lupa subscribe ya kan ya, agar terus berkembang. Jangan bosan-bosan, tonton terus. Terima kasih guys atas selalu supportnya. Semoga berkah dan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin.